Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, bersama kami Nanang Nilson, Presiden Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia. Ikuti kami terus di channel Lembaga Perlindungan Konsumen yang kita tayangkan pada hari ini, mengupas, mengangkat, meneliti masalah madu. Nah, jadi kita harus bedakan madu murni dan madu yang palsu. Itulah tugas-tugas dari Lembaga Perlindungan Konsumen dalam rangka melindungi apa yang diupayakan. Ya, beberapa hari yang lalu kita sudah melakukan penelitian madu bersama mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Meneliti apa? Madu. Jadi madu itu berdasarkan Al-Quran, terutama surat 16 An-Nahl, sudah jelas, sudah disebutkan di sana bahwa madu itu sesungguhnya akan mengobati manusia dari berbagai penyakit. Namun kenapa dengan banyak beredar madu sekarang ini justru banyak manusia yang sakit? Ya karena madu ini tidak dikontrol oleh siapapun. Jadi palsu beredar, ya tidak ditangkap oleh polisi, ya tetap beredar seperti biasanya, sehingga orang meminum madu ya tidak bisa membedakan, sulit dibedakan. Untuk itu Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia bersama UIN Malik Ibrahim Malang melakukan penelitian agar tidak terjadi manipulasi terhadap madu. Jadi madu itu setelah kami teliti kita bedakan menjadi dua. Jadi madu yang bukan peternak, tapi madu yang diperoleh masyarakat pencari madu itu adanya di hutan. Nah, setelah di hutan diunduh oleh masyarakat pencari madu, nanti terus dikasih alat sehingga madu itu bisa diperas. Nah, ini satu jenis madu yang nantinya akan kita sertifikasi bersama UIN Malik Ibrahim Malang. Dikasih barcode bahwa ini adalah madu murni yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Yang kedua, madu itu hasil dari peternakan. Jadi oleh peternak madu itu diternak. Apabila suatu musim berganti, madu dimasukkan kandang atau di kotak-kotak rumah lebah, terus dibawa ke suatu tempat yang di sana lebah itu semacam digembala. Itu nanti juga kita sertifikasi, jadi berbeda. Yang penting murni. Murni artinya tidak dicampur oleh apapun. Yang tidak termasuk yang boleh kita sertifikasi adalah peternak madu, peternak lebah yang tawonnya atau lebahnya itu dikasih makan gula. Jadi gula dicairkan, terus gula itu dituang dalam pohon yang mati, biasanya begitu, terus lebahnya makan gula. Nah, yang seperti ini tidak boleh kami sertifikasi, tidak boleh kita beri barcode. Ya, nanti konsumen bisa melihat, bisa membuktikan bahwa madu murni atau tidak. Madu yang murni adalah madu yang oleh LPKNI dan UIN bekerja sama dengan para mahasiswa yang melakukan riset, meneliti bahwa ini adalah madu yang murni. Setelah madu itu murni, oleh LPKNI akan diberi label atau barcode bahwa ini madu murni yang dijaga oleh LPKNI yang selalu diawasi. Nah,
Nanti tapi LPK ini tidak menyatakan perang dengan madu palsu. Tapi kami cukup menghimbau kepada masyarakat konsumen apabila sakit atau membutuhkan madu, inilah madu yang murni yang telah disertifikasi oleh LPKNI. Itu dibeli, jadi diuji coba kepada dirinya. Jadi misalnya punya gula darah, minum madu murni, terus setelah minum 1 jam silakan dites darahnya apakah menurun atau naik. Nah, itu untuk ngetes itu adalah manusia saja. Atau pakai tes yang lain, tes kadar airnya ditaruh di tisu. Jadi kalau tisunya tidak basah itu juga indikasi madu murni. Ya, jadi ini foto di sebelah kanan saya ini, foto kegiatan kami melakukan observasi lebah di Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Jadi kalau dari Malang arah Surabaya sebelah kiri itu ada wisata madu, wisata lebah. Jadi para konsumen boleh berkunjung ke sana. Di sana ada pembelajaran bagaimana membedakan madu murni dan madu palsu. Nah, itulah kepentingan LPK ini melindungi konsumen. Jadi bagi para peternak yang ingin mendapatkan sertifikasi dari hasil ternaknya berupa madu, dapat komentar di subscribe, komentar. Nanti tim kami akan datang ke peternakan Bapak Ibu, lalu kita teliti, lalu kita beri sertifikasi agar konsumen tidak salah arah dalam menentukan pilihan. Oh, ini madu murni dijaga oleh LPKNI. Ya itu ya. Jadi para peternak untuk segera komentar, bertanya atau bagaimanapun caranya bersurat. Nanti tim LPKNI dan para peneliti akan datang ke peternakan Anda. Pertama, di samping ada kelengkapan administrasi izin-izin dan sebagainya bila ada, para peternak juga menulis atau surat pernyataan yang menyatakan bahwa kami peternak sekali-kali tidak pernah akan memalsukan madu. Itu mengenai madu itu. Terus proses beternaknya juga kita evaluasi bagaimana cara beternaknya itu. Jadi mengandung unsur yang halal atau haram, misalnya lebahnya dikasih makan gula. Nah, itu juga kategorinya madu palsu yang tidak akan diberi sertifikasi oleh LPKNI. Dalam melindungi konsumen harus begitu. Untuk itu diharapkan kepada masyarakat konsumen, terutama yang tidak bisa membedakan madu murni dan palsu karena memang sulit, harus pakai laboratorium. Jadi peternak tadi di samping secara teknis membuat pernyataan tidak akan memalsukan madu, juga hasil ternaknya madunya itu oleh LPKNI akan dibawa ke lab Scovindo untuk dinilai, diobservasi tentang madunya ini. Setelah itu baru dilabeli barcode sehingga konsumen nanti tinggal memfoto saja barcode jret. Nah, ini terhubung oleh kantor LPKNI bahwa ada seri nomornya dan sebagainya untuk melindungi konsumen dari madu palsu. Kenapa? Karena madu yang beredar di Indonesia ini tidak ada pengawasannya. MU tidak mengawasi, BPOM juga tidak mengawasi, pemerintah juga tidak mengawasi, pokoknya dibiarkan begitu saja. Sehingga ada asumsi dari masyarakat, madu ini kok tidak manjur. Ya, ini bukan salah madunya. Jadi Al-Quran sudah menjelaskan di surat An-Nahl bahwa madu murni atau madu itu adalah obat bagi manusia. Jadi jangan disalahkan Al-Qur'annya kalau minum madu nggak sembuh. Jadi diteliti dulu madunya. Untuk itu Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berkepentingan bertanggung jawab terhadap madu karena dia itu tiap hari mengajarkan syariah, tiap hari mengajarkan Al-Qur'an. Tapi inilah praktek
semangatnya UIN dan LPKNI bahwa Al-Quran itu dapat diandalkan untuk menyembuhkan manusia. Nah, untuk itu kepada para peternak dan konsumen, ikuti terus channel Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia, subscribe, komentar, bertanya di dalam subscribe itu, sehingga nanti tim kami akan berkunjung ke peternakan Anda atau konsumen yang membutuhkan madu murni dapat memesan di komentar, bertanya atau meminta madu yang murni. Kami akan melayani. Jadi ini bagian dari edukasi LPKNI kepada masyarakat, karena kami tidak bisa memberantas madu palsunya dengan cara, karena undang-undangnya belum ada, polisi juga tidak menangkap penjual madu palsu. Jadi dibiarkan begitu saja. Untuk itu perang kita adalah tiap hari harus meminum madu yang murni yang telah dilabel barcode oleh LPKNI dan Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim. Demikian saudara-saudara sebangsa dan setanah air, bagi rekan-rekan LPKNI di seluruh daerah yang masih tidak saling mengenal, juga mengisi form yang disediakan oleh LPKNI Pusat. Jadi nanti untuk berjuang mengawasi madu yang murni yang dilabeli oleh LPKNI Pusat, dan juga nanti ada program tera ulang kepada pelanggan listrik PLN yang umur meternya itu sudah 10 tahun ke atas. Undang-undang memerintahkan agar itu ditera ulang. Demikian, selamat berjuang konsumen cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.